Dang, Egg, dan Sir Eustace lagi bersiap buat menghadapi ancaman dari Lady Rohan Weber, alias si Janda Merah. Awalnya mereka sempat mikir buat ngajak Sir Benis ikut, tapi Sir Eustace bilang, udahlah, Benis jagain menara aja. Lagian kalau Benis ikut, malah makin bikin si Janda emosi karena masalah awalnya kan dari dia. Di menara, Sir Benis siap-siap ngejaga benteng. Dang bantu dia narik tangga kayu biar nggak bisa dinaikin dari luar. Jadi sekarang menaranya kayak benteng mini yang cuma bisa dimasukin dari atas. Sam Stopes dan istrinya ngumpet dalam menara, sementara ayam dan hewan lain dibiarkan aja di luar. Sir Eustace cuma bilang, kalau kami nggak balik malam ini, kau tahu harus ngapain. Dan Benis siap pergi ke High Garden buat ngadu ke Tyrell kalau Sir Eustace dibunuh si Janda Merah. Dang, Egg, dan Meister akhirnya jalan bareng Sir Eustace menuju hutan. Tapi pas mereka masuk ke hutan Watchwood, wih, udah kayak neraka kecil. Hutan itu hangus total, sisa-sisa api masih nyala. Batang pohon hitam, tanah panas, dan asap tebal. Bahkan Sir Eustace sampai batuk-batuk. Mereka nemuin bangkai rusa dan luwak yang gosong. Di sana yang hidup cuma lalat, bener-bener depresi ngeliatnya. Di tengah suasana itu, Sir Eustace mulai curhat sejarah panjang. Dia bilang kebakaran ini ngingetin dia sama Field of Fire. Pertempuran zaman dulu ketika api naga nyapu habis House Gardener dan bikin nasib House Osgrey jatuh miskin sampai mereka cuma jadi bangsawan kecil. Dan Dang cuma diem karena nggak tahu mau bilang apa juga. Lalu Sir Eustace bahas lagi kisah singa cilik, sebuah cerita yang intinya adalah kalau kamu bunuh pemimpin musuh, semuanya bakal bubar. Dan dari situ Dang ngerti maksudnya. Sir Eustace mau dia ngebunuh Lady Rohan, dan Dang langsung tegang. Dia sama sekali gak mau itu terjadi. Perjalanan mereka berlanjut dan akhirnya mereka sampai di pinggir sungai kotak-kotak. Sir Eustace bersumpah gak mau nyebrang karena tanah seberang itu milik Lady Rohan. Jadi ya mereka nunggu di sisi sungai. Sekitar sejam kemudian, rombongan Lady Rohan muncul dari balik asap. Pertama panji-panji House Weber, lalu kesatria-kesatria, pemanah, sampai akhirnya muncul Lady Rohan sendiri. Pakai kuda hitam dengan baju hiasan jaring laba-laba, baju besi sisik hijau keemasan, dan rambut merah panjang dikepang. Total pasukannya ada 33 orang bersenjata lengkap. Beda jauh sama tim kecil Eustace yang cuma bertiga. Begitu ketemu di seberang sungai, perang mulut langsung dimulai. Sir Eustace nuduh Lady Rohan yang bakar hutan. Lady Rohan bilang itu omong kosong. Septon bilang kebakaran bisa terjadi di mana-mana karena musim kering. Lady Rohan nunjuk ladangnya yang kering kerontang. Bilang dia nggak mungkin nyalain api yang bisa melompat dan bakar ladangnya sendiri. Tapi Eustace tetap ngeyel, sampai bawa-bawa tuduhan sihir dan kematian suami-suami sang Janda Merah. Lady Rohan langsung dingin dan cuma bilang, serahkan Sir Benis, kalau tidak, kami ambil sendiri. Dan begitu dia ngomong gitu, Sir Lucas Longinch langsung nyuruh pemanah siap menembak. Dang akhirnya buka suara karena situasi makin tegang. Dia bilang kalau mereka nyebrang tanpa izin, itu melanggar hukum raja. Tapi Septon bilang, lah, raja mah nggak bakal peduli. Nah dari situ, Dang siap melawan, walau jelas jumlah mereka kalah telak. Lady Rohan lalu bertanya, gimana caramu menghentikan kami? Dan Dang jawab, akan kuberitahu, tapi cuma ke Anda, my lady. Lalu Lady Rohan masuk ke sungai, nunggu Dang di tengah air. Dang akhirnya mendekat, dan di sini mereka mulai bicara lebih dekat, lebih pribadi. Rohan bahkan nyentuh bibir Dang yang masih bengkak karena tamparannya waktu di Coldmoth. Dia ngaku dia salah, udah menampar Dang. Dang lalu kasih cincin stempel yang dia temukan di sepatu Adam, anak Eustace yang dulu jadi suami Lady Rohan. Dang berharap itu bisa melembutkan hati si janda dan bikin dia maafin Eustace. Tapi Rohan tetap bilang dia perlu Benis. Kalau perlu, Benis cuma akan dipotong hidungnya, lalu dikembalikan. Dang menolak karena kasus mereka bukan cuma soal Benis, tapi juga bendungan dan hutan terbakar. Lalu Dang nuntut balasan yang adil. Pembicaraan makin panas sampai akhirnya Dang nekat melakukan hal paling gila. Dia nyelet pipinya sendiri. Beneran, dia gores wajahnya pakai belati. Darah muncrat,
cuma buat ngasih balasan atas luka yang didapatkan orangnya Lady Weber. Jadi menurut Dang, pipi dibalas pipi. Masalah selesai. Lady Rohan sempat bengong dan bilang Dang agak sinting. Tapi dia juga ngaku kalau Dang lahir sebagai bangsawan, mungkin dia mau nikah sama Dang. Dan dari situ Dang cuma ngelawak balik. Akhirnya, si janda merah bilang dia nggak bisa balik ke kastil tanpa sesuatu. Dia butuh bukti kalau dia masih punya taring. Dan karena Sir Eustace nggak mau cabut tuduhan, Rohan menuntut sesuatu yang besar. Kalau begitu, trial by combat. Pasrah deh, tinggal tunggu keputusan Sir Eustace. Minta maaf, atau duel sampai mati. Ini adalah duel penentu nasib. Duel yang benar-benar brutal. Dan terjadi di tengah sungai. Iya, beneran di tengah sungai. Jadi kebayangkan, licin, basah, deras, pakai baju besi berat, dan dua kesatria ini masih nekat saling hajar. Semua dimulai ketika Septon, si Septon gemuk yang baik hati itu, turun ke sungai dan mulai ngedoain mereka. Dia udah kayak orang tua yang capek nasihatin dua bocah bandel. Dia bilang, please lah, tolong hentikan ini sebelum ada yang mati. Tapi ya seperti biasa, Sir Eustace kekeh, Lady Rohan juga ngotot, jadilah duel ini nggak bisa dibatalin. Long Inch, si Sir Lucas Inchfield, makin rusuh karena urusan jodoh yang dia omongin di depan umum. Dia marah karena Lady Rohan nolak dia mentah-mentah, jadi emosinya udah meledak dari awal. Sementara itu, Dang lagi siap-siap. Dia balikin cincin mekar ke Egg. Pokoknya inti dari pesannya, kalau aku mati, jangan ngacau. Cari orang kepercayaan Targaryen dan langsung pulang. Egg sedih, tapi dia tetap bantuin Dang pakai helm dan siap ngedukung dari pinggir. Dang naik ke Thunder, kudanya yang gede kayak tank. Sementara Sir Lucas naik kuda coklat yang lebih kecil tapi dilindungi baju besi. Dan yang bikin makin serem, Sir Lucas bawa kapak panjang 2 tangan. Senjata yang kalau kena, ya langsung tamat. Dang cuma punya pedang dan perisai kebanggaannya yang dilukis oleh Tansel. Begitu mereka masuk ke sungai, duel langsung kacau. Sir Lucas nyerang duluan dengan kapak beratnya. Setiap hantaman bikin lengan Dang kayak kesetrum. Suaranya kayak besi dipukulin palu gede. Dan Dang cuma mencoba bertahan sambil muter-muter lawan arus. Long Inch gerak cepat, muter, nyari celah tanpa perisai. Dia benar-benar maksa Dang dalam posisi defensif. Sementara Dang cuma bisa cari momen buat nyerang balik. Setiap kali Lucas ngangkat kapak, ada celah kecil di bawah lengannya. Itu titik lemah yang benar-benar Dang incar. Akhirnya ada momen, dan Dang coba nyerang celah itu. Tapi timingnya salah dikit. Pisau Lucas turun tepat kena helm Dang dan Thunder, si kuda Dang. Dia juga ikut kena. Thunder menjerit, berdiri, mukul Lucas dengan kaki depan, dan situasi langsung chaos. Dua kuda gede ribut di tengah sungai kayak monster lagi gelut. Dang jatuh, kejebak, tenggelam, dan air masuk ke helmnya. Baju besinya narik dia ke dasar sungai. Dia gelagapan, tapi akhirnya bisa berdiri dan naik ke permukaan walaupun lengan gemeter dan pedang hilang. Pas dia ngangkat kepala, Lucas nongol dari air kayak monster horor, dan ia langsung nyabet leher Dang. Kalau bukan karena pelindung tebal, Dang udah tewas saat itu juga. Tanpa pedang, Dang cuma punya perisai. Tapi Lucas brutal banget. Dia hajar perisai Dang sampai perisainya belah dua. Jadi kebayang lah ya, sekeras apa pukulannya. Dang jatuh berlutut, kupingnya berdenging. Airnya sampai ke dadanya. Serangan Lucas makin gila sampai akhirnya dari pinggir, Egg teriak, "Sikat dia!" Dan itu kayak ngasih dorongan terakhir buat Dang. Dang terjang Lucas dan mereka berdua jatuh lagi ke sungai, tenggelam bareng. Di bawah air gelap itu, mereka saling cekik, saling dorong, saling pukul pakai batu. Dang akhirnya nemu belati kecil di sabuknya dan dia tusuk celah di bawah lengan Lucas. Putar belatinya, dan Lucas mulai kejang-kejang sampai akhirnya melemah. Dang terlepas, melayang dalam air, mati-matian nyari napas. Di tengah semuanya yang mendadak hening, ada ikan panjang putih yang renang lewat wajahnya. Dan Dang kayak orang linglung mikir,
Itu apa? Dan itu jadi tanda bahwa duel itu selesai. Cerita langsung geser ke momen paling aneh buat Dang. Dia bangun, tapi bukan di stand fast, bukan di kamar sederhana, bukan di tenda, tapi di sebuah tempat asing dengan atap tinggi dan suara gagak. Di sana memang banyak gagak. Kedengaran kayak lagi rapat RT di langit-langit. Begitu dia sadar, ternyata dia ada di menara Meister di Coldmouth. Ruangan penuh buku, ramuan, dan alat aneh. Tapi semuanya ikut kena kotoran gagak yang numpuk dari atas. Sangat estetik kalau kamu suka tempat horor. Dang berusaha duduk dan langsung menyesal. Badannya protes semua. Ternyata dia bukan cuma babak belur, tapi benar-benar hancur. Pergelangan kaki patah, lutut terkilir, tulang selangkar retak, lengan memar ungu hitam, wajah kegores dalam, dan dia sempat tenggelam. Iya, Dang yang gede kayak gorila itu sempat tenggelam padahal airnya nggak dalam-dalam amat. Untungnya, Meister di situ berasal dari Iron Island. Dia ngerti trik menenggelamkan orang dan membangkitkan orang. Alat pemuja drone god. Jadi kalau nggak ada dia, pasti Dang udah tamat. Tapi yang bikin Dang paling kaget bukan itu. Dia baru tahu kalau Egg yang narik dia dari sungai. Si bocah kecil ini nggak tidur. Jagain Dang nonstop sambil megang pedangnya. Dan bahkan nyuruh Meister nyobain dulu semua makanan buat pastiin nggak ada racun. Itu level Squire paling loyal sepanjang sejarah Westeros. Terus kabar besar mulai muncul. Ser Eustace dan Lady Rohan ternyata sudah rujuk. Mereka ngobrol sepanjang malam soal masa lalu. Soal anak dan ayah mereka yang tewas. Dan paginya, mereka langsung menikah. Sekarang Eustace resmi jadi Lord Coldmouth. Lambang singa kotak-kotaknya berkibar bareng dengan lambang laba-laba Weber. Semuanya berubah hanya dalam satu malam. Politik Westeros memang gesit kalau lagi mellow. Dang akhirnya ketiduran lagi karena ramuan Meister. Dan ketika dia pulih sedikit, dia memutuskan untuk pergi. Walaupun Septon udah kayak emak-emak bawel dan ngelarang dia jalan dalam keadaan pincang sambil hujan-hujanan. Sementara itu Benny si Bron KW kabur bawa barang curian seluruh stand fast. Dari lilin sampai cawan perak, semua disikat. Tapi Dang lagi nggak ada tenaga buat nyari dia. Urusan itu nanti aja. Dang jalan keluar kastil dalam hujan, masuk ke kandang, dan ketemu Lady Rohan. Wanita ini tampil cantik pakai gaun hijau, tapi selama Dang koma, dia nggak pernah nengok. Dan sekarang dia muncul dengan tawaran kerja jadi kapten pengawalnya. Serius, bahkan Egg ditawari jadi squire cadangan. Tapi Dang nolak, hidupnya bukan buat menetap di satu kastil. Sebagai gantinya, Lady Rohan ngasih hadiah. Bukan hadiah abal-abal, tapi seekor kuda merah darah bernama Flame. Kuda ini cantik, cepat, dan kuat. Jelas lebih bagus dari apapun yang pernah Dang punya. Tapi Dang nggak mau terima. Alasannya sederhana. Kuda ini terlalu bagus buatku. Akhirnya mereka saling tarik-menarik secara emosional. Tapi pada ujungnya Dang memang makhluk keras kepala. Dia nggak ambil kudanya, dia cuma ambil satu hal buat kenang-kenangan. Sehelai kepang rambut merah milik Lady Rohan. Lengkap setelah mereka berdua berciuman cukup intens di kandang. Iya, itu momen paling romantis di seluruh kisah Dang sebelum tragedi-tragedi masa depan menimpa hidupnya. Egg kemudian nyamperin Dang di gerbang. Dia kaget Dang nggak ambil kuda baru, tapi Dang cuma senyum sambil ngeluarin kepang rambut itu. Itu yang dia pilih sebagai kenangan. Perjalanan mereka lanjut, melewati persimpangan tempat mayat dua orang yang dulu digantung ternyata masih ada. Sekarang mayat itu cuma sisa tulang, baju compang-camping, hujan, dan suasana yang bikin merinding. Hidup di Westeros memang keras bahkan buat orang mati. Dang nanya sama Egg, mau kemana kita? Egg jawab santai. Dia pengen lihat The Wall. Penyebabnya simple. Katanya tembok itu tinggi banget. Anak kecil memang suka hal-hal absurd. Tapi itu juga yang bikin hubungan Dang dan Egg makin solid. Mereka nggak tahu ke depan bakal menghadapi apa. Hanya kesatria pengembara dan anak kecil botak yang sebenarnya adalah seorang pangeran Targaryen. Jalan mereka panjang, penuh bahaya, tapi dua orang ini mulai lagi petualangan baru dari titik itu.
hujan, lumpur, dan dunia besar di depan mereka. Dan begitulah akhir kisah The Swan Sword. Dang pincang, Egg semangat, Lady Rohan patah hati halus, dan Westeros tetap kacau seperti biasa.